Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Bibianti dengan NIM D02221515. Jadi di video kali ini saya akan membawakan studi kasus pelanggaran hukum di sebuah perusahaan yang melibatkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta. Jadi analisis pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Penyebaran konten ilegal. Sebuah perusahaan menyebarkan konten ilegal atau menyesatkan seperti informasi palsu atau fitnah yang melanggar ketentuan Undang-Undang ITE tentang penyebaran informasi di platform daring. Jadi pelanggaran ketentuan Undang-Undang ITE lainnya seperti pelanggaran lain yang melibatkan penggunaan teknologi, informasi, dan transaksi elektronik yang bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Selain itu, pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Jadi, sebuah perusahaan diduga menyalin atau menyebarkan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta, melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Dampak sosial dan ekonominya, pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta dapat memiliki dampak yang merugikan pada kepercayaan publik terhadap perusahaan, serta merugikan pemilik hak cipta dan pihak lain yang terlibat. Hal ini juga dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar dan merugikan ekosistem konten digital secara keseluruhan. Tindakan yang diambil sebuah perusahaan harus segera melakukan penyelidikan internal dan bekerja sama dengan otoritas terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan dan memperbaiki praktik mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kesimpulan dari studi kasus yang saya bacakan tadi ialah pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta dalam mengelola konten digital dan platform dari mereka. Pelanggaran hukum dalam hal ini dapat memiliki konsekuensi yang serius baik secara hukum maupun reputasi. Dan oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan memperkuat praktik kepatuhan hukum dalam operasi mereka. Itulah tadi studi kasus yang saya bacakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.